Oke, di sini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan kertas kerja kita. Yang pertama kita harus memasukkan eh, nilai 100% dari perusahaan induk maupun anak. Walaupun jika perusahaan induk ini memiliki nilai yang lebih sedikit daripada perusahaan subsidiari atau anak. Nah, kemudian yang kedua kita harus entry dari sisi debit dan sisi kredit. Nah, ini harus balance juga jika kita alokasikan. Untuk yang ketiga yaitu untuk pendapatan, liabilitas dan ekuitas yang telah dikonsolidasi. Ini setelah dikonsolidasi harus kita hitung kembali dan harus balance sesuai ketentuannya. Nah, untuk di parent dan subsidiary ini berkurang di debit dan bertambah di kredit. Kemudian untuk aset yang dikonsolidasi ini bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, untuk yang terakhir yang kelima yaitu untuk pendapatannya, ending return earnings dan semua subtotal dan total harus dihitung secara langsung di kolom konsolidasi. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini ada 7. Yang pertama kita harus menyesuaikan error dan omisinya. Yang kedua kita harus mengeliminasi intercompany profit dan laba dan kerugiannya. Tapi ini akan dibahas di bab 5, bab 6 dan bab 7. Untuk yang ketiga kita harus mengeliminasi income dan dividen dari perusahaan subsidiary atau perusahaan anak dan harus mengembalikan nilai investasi ke saldo awalnya. Untuk yang keempat kita harus mencatat NCI atau non controlling interest di perusahaan subsidiary pada akun pendapatan dan dividen. Yang kelima kita harus mengeliminasi akun resiprokal pada perusahaan subsidiary. Akun resiprokal ini ada ini yaitu akun investment dan return earnings. Yang keenam ada mengamortisasi yang keenam kita harus mengamortisasi fair value dari selisih-selisih yang ada. Dan yang terakhir yang ketujuh kita harus mengeliminasi akun resiprokal yang lainnya. Oke, di sini ada contoh perusahaan Fox selaku perusahaan parent atau perusahaan induk membayar $176 untuk kepemilikan 80% saham dari perusahaan Son, yaitu perusahaan subsidiarinya atau perusahaan anaknya. Nah, itu mereka membeli dengan nilai pari $120 dan $60 untuk saldo labanya. Nah, untuk kelebihan pembayarannya itu akan dialokasikan kepada paten yang bernilai ekonomis 10 tahun. Kemudian untuk ada net income dan dividen dari perusahaan subsidiarinya atau perusahaan Son yaitu sebagai berikut. Pada tahun 2016 net income dan dividennya bernilai 50 dan 30, dan pada tahun 2017 bernilai 60 dan $30. Nah, kita kan tadi perusahaan induknya membeli perusahaan Son senilai hanya 80% dari total saham saja. Nah, untuk kita menghitung dari 100% sahamnya, yaitu kita kali $176 kita bagi dengan 0,80 atau 80%, maka akan didapat nilai $220. Nah, karena nilai pari dari ekuitas dari perusahaan subsidiarinya hanya $180, maka ada ekses atau kelebihan senilai $40. Berdasarkan pernyataan dari slide sebelumnya, semua ekses akan dialokasikan kepada amortisasi paten yang bernilai ekonomis 10 tahun. Kemudian kita jabarkan ada tabel yang bisa kita lihat pada awal tahun 2016 nilai dari paten tersebut adalah $40. Kemudian amortisasinya di akhir tahun adalah $4 per tahunnya. Maka pada pada akhir tahun 2016 bernilai $36. Dan itu akan berkelanjutan sampai tahun 2017 akan bernilai $32, pada tahun 2018 akan bernilai $28 dan seterusnya hingga 2026. Nah, kemudian ini kita akan mengalokasikan tiap-tiap net income dan dividennya. Nah, tadi kan kita menghitungnya pada nilai 100%, maka akan kita alokasikan
di sahamnya masing-masing. Nah, untuk net income dari perusahaan sonnya, perusahaan anaknya pada tahun 2016 adalah $50. Ini kita ketahui dari soal sebelumnya. Nah, kita kurangkan dengan nilai amortisasi paten senilai $4 pada tahun 2016. Nah, kemudian setelah kita sesuaikan, setelah kita kurangkan akan mendapat nilai $46. Nah, kemudian $46 yang kita alokasikan 80% pada perusahaan parent, itu kita tinggal kalikan saja $46 kita kalikan dengan 80% akan didapat nilai $36,8. Nah, kemudian dividennya sendiri di sini ada $30, kita alokasikan 80% perusahaan parent, maka akan mendapat nilai $24 dan sisanya akan kita alokasikan ke non controlling interest atau non pengendali senilai $6. Nah, kemudian pada tahun 2017 juga sama. Pada tahun 2017 net income-nya kan 60, maka kita kurangkan dengan amortisasi paten $4, maka akan mendapat nilai $56 dan lalu kita alokasikan ke jumlah sahamnya. Itu untuk perusahaan pop atau parent senilai 80% kita kalikan akan mendapat $44,8 dan sisanya kita alokasikan ke saham non pengendali atau non controlling interest nilai $11,2. Untuk dividennya sama $30, kita kalikan dengan 80% untuk perusahaan pop $24 dan sisanya kita alokasikan ke non controlling interest nilai $6. Nah, kemudian di sini ada entry kertas kerja. Untuk yang pertama dan kedua ini kebetulan tidak ada. Kita penyesuaian untuk error dan penyesuaian untuk intercompany profit dan ruginya juga tidak ada. Nah, kemudian di sini ada kita harus mengeliminasi pendapatan dan dividen dari perusahaan subsidiarinya dan kita harus mengembalikan investasi ke saldo awalnya. Nah, income dari perusahaan son atau subsidiarinya itu kan kita dapat $36,8. Kita hitung dari di slide sebelumnya. Kita masukkan saja. Nah, income kan sebetulnya itu di sisi kredit. Untuk mengeliminasinya maka kita taruh di sisi debit. Dan juga ada dividen senilai $24 dari slide sebelumnya. Dividen memiliki saldo normal di sisi debit. Untuk mengeliminasinya maka kita alokasikan ke sisi kredit. Kemudian ada kembalian atau kelebihan selisihnya yaitu investment insan yaitu $12,8. Nah, saldo normal dari investment ini kan di sisi debit, maka untuk mengeliminasinya kita taruh di kredit. Nah, kemudian ini kita juga harus mencatat penjurnalan dari non controlling interest. Nah, ini kita dapat dari nilai pengalokasian 80% dan 20% untuk non controlling interest yang kita hitung sebelumnya. Yaitu untuk non controlling interest share $9,2 dan dividen $6,0. Maka selisihnya akan kita catat non controlling interest di sisi kredit senilai $3,2. Kemudian yang kelima, di sini kita harus mengeliminasi reciprocal account, yaitu investment dan ekuitas dari perusahaan subsidiary. Maka kita catat saja di sini ada capital stock, retained earnings, dan paten. Nah, semua akun ini untuk capital stock dan retained earning kan saldo normalnya berada di sisi kredit. Maka untuk mengeliminasinya kita catat di sisi debit senilai $120 dan $60. Untuk patennya kita catat $40 di sisi debit. Nah, di sini juga ada investment insan senilai $176. Ini harga beli dari soal yang sebelumnya. Untuk investment kan nilai saldo normalnya berada di sisi debit, maka untuk mengeliminasinya kita taruh di sisi kredit senilai $176. Maka untuk selisihnya kita alokasikan ke non controlling interest yang menambah ekuitas nilai $44. Kertas kerja pop tahun 2016 ini dimana income statementnya terdiri dari revenue 500 pop, terus lalu induknya itu 100 anaknya itu 130, terus di total aja 630, terus income from zone-nya 36,8,
Ini C ini dari eliminasi income dan dividend from sub and bring investment account. Jadi itu debit, jadi mengurangi, jadi hasilnya itu 0. Terus expense-nya itu induknya itu 400, minus 400, terus soundnya itu minus 80, lalu di debit. Nah ini 4 ini dari mana? Dari amortisasi fair value atau book value. Jadi dikurangi sama, jadi 400 ditambah 80 ditambah 4, jadi hasilnya minus 484. Terus non controlling interest share ini juga 9,2 itu dapat dari non controlling interest. Terus lalu dijumlah aja, net income-nya itu sebesar 630 dikurangi 484 dikurangi 9,2, hasilnya itu 136,8. Lalu di statement of return earnings, jadi beginning return earnings-nya itu 10 induk, lalu di anaknya itu 60, terus di debitnya itu 60. Dari mana 60? Itu dari eliminasi investment and sub equity balance. Jadi 10 ditambah 60 dikurangi hasilnya 70, dikurangi 60 hasilnya itu 10. Lalu di add net income 136,8 ditambah 50 jadi hasilnya itu 136,8. Terus di decode dividends hasilnya itu 6, di induknya itu 60 minus 60, sonnya juga minus 30. Lalu dari mana kredit 24 sama 6 ini? Kalau yang 24 ini dari eliminasi income dan dividennya, tapi kalau yang 6 ini dari non controlling interest. Jadi ending return earnings-nya itu jadi 10 ditambah 136 dikurangi 60 itu hasilnya 86,8. Lalu ini ada kertas kerja pop tahun 2016, sama kayak yang tadi. Jadi ini tinggal masukin dari jurnal-jurnal tadi, dimana yang C ini itu dari eliminasi income dan dividen, lalu yang 12,8 itu, terus sama yang E itu 176 itu dari eliminasi investment and sub equity balance. Sama, terus tinggal dimasukin aja. Jadi cashnya 76 78 ditambah 20 hasilnya 98, terus other current asetnya 180 ditambah 100 itu hasilnya 280, terus investment insurance-nya itu 188 dikurangi kreditnya jadi hasilnya itu 0. 12,8 ditambah 176 kan 188,8 jadi hasilnya 0. Lalu di plan and equipment-nya itu jadi 500, di induknya anaknya 140, jadi ditambah aja jadi 680. Terus di patent ya, terus di total hasilnya itu 1054. Lalu di liability-nya itu 160 ditambah 60 itu hasilnya 220. Terus di capital stock-nya itu 700 ditambah 120 dikurangi 120 hasilnya itu 700. Di return earnings-nya itu 86,8 ditambah 80 hasilnya itu 86,8. Terus lalu ada non controlling interest pada Januari 1 itu 44 dari eliminasi return investment and sub equity balance. Lalu yang Desember yang 31 itu dari non controlling interest, jadi ditambah aja 44 ditambah 32 hasilnya 47,2, jadi nanti hasilnya itu balance kayak ini. Lalu ini kebagian melihat bagian income statement, di mana saldo income from zone itu tereliminasi, lalu saldo expense terus sesuaikan oleh amortisasi patent tahun 2016 sebesar minus 4 dolar. Lalu pada metode ekuitas, saldo non controlling interest nilainya selalu proporsional dan saldo income from zone. Ini juga ada rumusnya dari itu tadi, 36,8 dikali 0,20 atau 0,8 hasilnya itu 9,2, atau kalau nggak mau kita hitung itu bisa dilihat pada income and dividend calculation-nya. Lalu ini melihat bagian return earnings-nya, jadi di mana saldo awal return earnings itu tereliminasi,
yaitu 60. Lalu seluruh dividen itu tereliminasi. Lalu saldo net income tidak dihitung dengan cara ditampung melainkan di konsolidasi income statement. Lalu saldo akhir retained earnings itu dihitung dari kolom konsolidasian. Melihat bagian aset dari di mana saldo investment inson tereliminasi, balance pada awal tahun 2016 sebesar $40 dan amortisasi tahun berjalan sebesar $4, maka pada akhir tahun 2016 menjadi $36. Lalu jumlah total dihitung dari kolom konsolidasian. Yang terakhir, melihat bagian liabilitas dan equity-nya, di mana saldo capital stock itu tereliminasi. Lalu return earnings itu tidak dihitung dengan cara ditambahkan, melainkan diambil dari statement of return earnings. Lalu saldo non-controlling interest pada akhir tahun nilainya proporsional dengan saldo of investment inson sebesar 188 dikali 0,2 atau 0,8 yang dimana hasilnya itu $47,2. Nah, saya akan melanjutkan oleh penjelasan dari rekan saya. Untuk yang diwarnai kuning itu sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi kita langsung masuk saja. Di sini ada unamortized balance pada tahun 2016 dan diamortisasikan pada 2016 lagi $4. Tersisa 36. Lalu diamortisasikan lagi $4 pada 2017 dan pada tahun 2017 berakhir itu sisanya 32 karena amortisasinya itu 10 tahun dan nilai diamortisasi 40, jadinya tinggal 40 bagi 10 hasilnya 4. Jadi per tahunnya kita amortisasikan sebanyak $4. Nah, selanjutnya kita masuk perhitungan income dan dividen. Karena net income-nya 60 dan amortisasinya 4, jadi adjustment income-nya jadi 56. Lalu karena POP memiliki 80% saham, jadinya 80% dari 56 ini masuk ke POP share, POP income. Lalu untuk 20% sisanya itu masuk ke NVI atau saham non pengendali. Begitu juga kita terapkan pada dividen. Untuk dividennya juga 80% masuk POP dan 20% nanti masuk ke NCI atau saham non pengendali. Lalu selanjutnya menyusun kertas kerja POP pada tahun 2017. Di sini ada 3 slide yang bisa menjelaskan. Yang pertama menyesuaikan kesalahan dan kealpaan atau errors or omission. Tidak ada. Mengeliminasi intercompany profits and loss. Tidak ada. Lalu yang ketiga mengeliminasi penghasilan income dan dividen yang berasal dari entitas anak dan menjadikan saldo akun investasi ke nilai saldo awalnya. Jadi di jurnal seperti ini income pada dividen dan investment insan. Untuk income-nya tadi 44,8, ya 80% dari income perusahaan anak. Lalu dividennya 24 dan masuk ke investment 20,8. Lalu yang keempat, di sini mencatat kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest dalam earning dan dividen entitas anak atau NCI. Jurnalnya itu NCI share pada dividen dan non-controlling interest. Untuk interest share-nya tadi itu 11, 20% dari 56. Lalu untuk dividennya itu 6 dan non-controlling interest-nya itu 5,2. Lalu yang kelima mengeliminasi akun saldo akun resiprokal investasi dan ekuitas dari anak. Seperti biasa capital earning, retained earning, sini ada paten dan investment insan. Untuk capital sendiri itu 120, retained earning-nya itu 80, patennya 36 dan investment pada anak 188,8. Lalu kita harus mengeliminasi akun investment design juga. Jurnal nomor 5 mengeliminasi akun investment design dan memunculkan akun non-controlling interest besar nilai awal tahun berjalan. Implied value of acquisition-nya itu 176 dikali 80% selama 2022. Lalu add the increase and retained earning from acquisition of to the beginning of current year. Di sini 20 karena 80 pada awal tahun 2017 dan 60 dikurangi 60 pada awal tahun 2016. Hasilnya 20.
lalu dikurangi amortisasi pada all period 4% pada paten amortisasi pada 2016, di sini kurangi 4, lalu di-adjusted untuk value dari Sun pada awal tahun 2017 sebesar 236. Ingat untuk amortisasi ini mengurangi ya, di sini tuh mengurangi sejumlah 4. Lalu investment insan 80% dikali 236 hasilnya 188,8. NCI 20% dikali 236 47,2. Lalu nilai 236 ini berasal dari selisih debit pada penjurnalan nomor 5, yang mana 120 ditambah 80 ditambah 36. Lalu untuk selanjutnya, jurnal kertas kerja POP pada tahun 2017. Di sini mengamortisasi perbedaan nilai wajar. Amortisasi expense pada paten, lalu mengeliminasi saldo resiprocal lainnya, not payable pada not receivable sebesar 20. Selanjutnya di sini itu tinggal menginput jurnal-jurnal yang telah kita kerjakan tadi teman-teman. Di sini ada C, berarti jurnal ketiga, F, jurnal ke-6, D, ke jurnal keempat, E, jurnal kelima gitu. Tinggal di input aja di DB dan kreditnya, nanti dimasukkan pada laporan keuangan konsolidasinya. Begitu juga pada worksheet yang ini. Tinggal kita masukkan dari jurnal-jurnal yang kita kerjakan tadi teman-teman. Lalu untuk totalnya konsolidasinya 1096. Lalu yang selanjutnya, ini kebanyakan kesalahan muncul ketika neraca konsolidasi tak balance. Nah, jika tersebut terjadi, biasanya akan menimbulkan beberapa kesalahan-kesalahan yang umum, seperti di income, goodwill, dan juga porsi kepemilikan saham atau ekuitas non-pengendali kepada anak perusahaan. Hal tersebut lupa untuk dimasukkan pada bagian bawah ekuitas ketika dilakukan konsolidasi. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya total debit dan kredit itu pada kolom adjustment dan elimination entries akan ditotal untuk memastikan equality sama atau tidaknya. Jika tidak sama, maka ada yang belum dimasukkan, dan jika sama, maka sudah dimasukkan semuanya. Lalu, langkah selanjutnya bisa dengan verifikasi total dari laporan keuangan parent dan juga SON. Dan langkah terakhir adalah harus mengecek satu persatu consolidated amounts. Menempatkan nilai wajar atau fair value. Ekses yang teralokasikan atau excess allocated, Tom membayar $360 untuk mendapatkan 90% kepentingan Sun pada tanggal 31 Desember 2016 pada saat ekuitas Sun terdiri dari modal saham $200 dan laba ditahan $50. Investor berjual pada tahun 2016 tanah dan bangunan 20 tahun tercatat undervalued masing-masing sebesar $10, $30, dan $80. Peralatan 10 tahun tercatat undervalued sebesar $20. Income dan dividen Sun pada tahun 2017 sebesar $60 dan $20. Akhir tahun Sun memiliki utang dividen sebesar $10 dan PAM belum mencatatnya. Terdapat uang tunai dalam pengiriman cash in transit dari Sun kepada PAM sebagai pembayaran note sebesar $20. Consolidated cash flow. Jadi laporan arus cash konsolidasi itu disajikan dengan beberapa cara, yaitu dengan neraca,
konsolidasi awal dan akhir, lalu laporan laba rugi konsolidasi, lalu juga di informasi lainnya. Prosedur serupa dengan pernyataan tidak terkonsolidasi itu dilihat dari beberapa item khusus dengan perusahaan, yaitu terdiri dari anak perusahaan dan investasi ekuitasnya. Ini ada contoh dari neraca konsolidasi perusahaan POP dari 2016 dan 2017, di mana yang di sini itu yang ada 2016, terus di awalnya itu 2017, seperti itu. Lalu arus kas dan investasi dan pembiayaan, di mana arus kas investasi itu termasuk perolehan tunai yang atau pelepasan anak perusahaan yang meliputi perolehan kas atau pelepasan ekuitas investasi arus kas. Lalu pembayarannya itu bisa termasuk dividen tunai yang dibayarkan kepada kepentingan non pengendali. Jadi kalau mengakuisisi anak perusahaan maka harus dicatat investing. Begitu juga menjual investasi yang pencatatnya menggunakan metode ekuitas, itu harus dicatat pada sisi investing. Sedangkan financing itu harus memasukkan dividen yang dibayarkan kepada non controlling interest. Lalu yang terakhir adalah arus kas operasi, di mana ada dua metode. Ini sudah dibahas dari minggu sebelumnya ya, atau bab sebelumnya, di mana ada direct method dan indirect method, atau metode langsung dan metode tidak langsung. Di mana metode langsung itu diserahkan dividen tunai yang diterima dari investi ekuitas, bukan pendapatan metode ekuitas. Lalu kalau di indirect method atau metode tidak langsung itu dengan mulai dengan mengendalikan bagian laba bersih, lalu bisa menambahkan bagian kepentingan non pengendali dan mengurangi kelebihan pendapatan metode ekuitas atas dividen tunai yang diterima dari investi ekuitas.